Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas berkat rahmat serta hidayahnya kita diberikan nikmat sehat sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan perkuliahan secara online. Kedua kalinya sholawat beriringan salam mari kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan mengucap Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang kami hormati beliau Bapak Asosiat Profesor Dr. Efizal ST MENG selaku dosen pengampu mata kuliah Literasi Data dan Teknologi. Baik, pada kesempatan kali ini kami kelompok 4 dengan anggota saya Muhammad Bagus Tio Pambuti dan 3 rekan saya Miranti Duhani, Muhammad Hatim, dan Hersantika Rahmawati ingin mempresentasikan makalah kami, yakni mengenai integrasi teknologi dalam pendidikan agama Islam di era digital. Yang mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai integrasi teknologi dalam pendidikan agama Islam, kemudian apa saja jenis-jenis teknologi yang dapat digunakan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, bagaimana implementasi teknologi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di berbagai jenjang pendidikan, apa tantangan dan hambatan dalam mengintegrasikan teknologi dalam pendidikan agama Islam, kemudian bagaimana solusi dan prospek pengembangan teknologi pendidikan agama Islam di masa depan. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan pertama, yakni konsep pendidikan agama Islam yang akan disampaikan oleh Hersantika Rahmawati. Materi pertama yaitu konsep pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam merupakan proses pendidikan yang bertujuan membentuk manusia beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, serta mampu mengimplementasikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sosial. Konsep ini tidak hanya mendidik peserta didik dalam ramah kognitif, tetapi juga efektif dan psikomotorik melalui penamaan keyakinan, penguatan ibadah, serta pembiasaan akhlak mulia. Konsep PAI juga menekankan pentingnya sumber ajaran yang otentik sebagai pijakan dalam proses pembelajaran. Sumber utama PAI adalah Al-Quran dan hadis, yang kemudian diperkuat oleh ijma, qiyas, dan ijtihad. Selain itu, konsep PAI menuntut proses pedagogis yang bersifat humanistik dan konstruktif, sehingga guru tidak hanya bertindak sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pembimbing moral dan teladan. Yang kedua yaitu teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan merupakan suatu disiplin ilmu dan praktik yang mengintegrasikan perangkat, media, metode, serta sistem teknologi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran secara efektif, efisien, dan relevan dengan perkembangan zaman. Dalam konteks pendidikan modern, teknologi pendidikan tidak hanya berperan sebagai alat bantu penyampaian informasi, tetapi juga sebagai media interaktif yang mampu memfasilitasi pendidikan berbasis kolaborasi, personalisasi belajar, serta penguatan literasi digital peserta didik. Yang pertama, hardware perangkat keras merupakan komponen teknologi pendidik yang berfungsi sebagai alat fisik untuk memfasilitasi aktivitas pembelajaran. Contohnya seperti komputer, smartphone, laptop, proyektor, tablet, dan perangkat audio visual lainnya yang digunakan di dalam kelas. Yang kedua ada software. Perangkat lunak merupakan bagian penting dari teknologi pendidikan karena menyediakan aplikasi, program, atau platform digital yang digunakan untuk menyampaikan materi, evaluasi, maupun kolaborasi pembelajaran. Yang ketiga yaitu ada internet dan konektivitas. Internet menjadi komponen utama teknologi pendidikan karena menyediakan akses terhadap informasi, komunikasi, dan ruang kolaboratif tanpa batas. Yang keempat yaitu konten digital. Konten digital mencakup seluruh materi pembelajaran yang berbentuk digital seperti e-book, video pembelajaran, animasi, simulasi, podcast edukasi, serta
multimedia interaktif yang dapat diakses melalui perangkat teknologi. Materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Miranti. Baiklah, materi selanjutnya yaitu integrasi teknologi dalam pembelajaran. Merupakan proses yang menggabungkan aspek pengetahuan materi, metode pembelajaran, dan pemanfaatan perangkat teknologi secara terpadu untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas belajar. Pada era digital, penerapan teknologi tidak hanya sebatas penggunaan media elektronik sebagai alat bantu visual, tetapi juga menjadi unsur utama dalam membangun interaksi edukatif yang bersifat aktif, kolaboratif, serta berpusat pada peserta didik. Dengan demikian, teknologi berfungsi bukan hanya sebagai media, tetapi sebagai komponen strategis dan memperkuat kualitas pedagogi, penguasaan materi, dan karakter peserta didik. Yang pertama yaitu content knowledge, yaitu pengetahuan guru tentang isi materi yang diajarkan, mencakup konsep, teori, prinsip, dan struktur keilmuan dalam bidang yang diajarkan. Yang kedua yaitu pedagogical knowledge, yaitu kemampuan guru dalam memilih, merancang, dan mengimplementasikan strategi pembelajaran yang sesuai dengan karakter peserta didik, tujuan pembelajaran, serta konteks pembelajaran berbasis teknologi. Yang ketiga yaitu technological knowledge, merujuk pada kemampuan guru dalam menggunakan, mengelola, serta memanfaatkan perangkat teknologi, aplikasi, dan platform digital secara efektif untuk mendukung pembelajaran. Pandangan Islam tentang teknologi. Islam memandang teknologi sebagai bagian dari perkembangan ilmu pengetahuan yang dapat membawa kemaslahatan apabila digunakan dengan prinsip moral dan syariah. Kemajuan teknologi tidak dipahami hanya sebagai capaian intelektual, tetapi juga sebagai amanah yang harus dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan pendidikan dan kemajuan umat manusia. Bentuk-bentuk teknologi dalam pendidikan agama Islam. Pemanfaatan teknologi dalam pendidikan agama Islam atau PAI pada era digital mengalami perkembangan signifikan, terutama karena meningkatnya kebutuhan akan pembelajaran yang fleksibel, adaptif, dan berbasis digital. Teknologi tidak hanya menjadi alat bantu pembelajaran, tetapi bertransformasi menjadi bagian integral dari sistem pembelajaran Islam yang membangun interaksi, kolaborasi, dan personalisasi belajar. Berbagai inovasi digital memungkinkan pembelajaran agama Islam disampaikan melalui platform interaktif, multimedia edukatif, hingga sistem kecerdasan buatan yang mampu memberikan evaluasi otomatis terhadap kemampuan siswa. Baiklah, materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Muhammad Fatim. Implementasi teknologi dalam pembelajaran PAI. Implementasi teknologi dalam pembelajaran PAI merupakan langkah strategis dalam mewujudkan pembelajaran yang interaktif, kontekstual, dan selaras dengan tentuan moderasi beragama di era digital. Menjadi perantara antara teori keagamaan dan realitas kehidupan melalui aplikasi digital, video pembelajaran, media sosial edukatif, hingga platform berbasis kecerdasan buatan yang mendukung pembelajaran Al-Quran menurut Hamzah dan Sigra. Implementasi teknologi dalam PAI meningkatkan efektivitas pembelajaran karena mampu menjawab kebutuhan individual peserta didik melalui akses belajar fleksibel, sumber referensi autentik, dan evaluasi otomatis yang terukur. 1. Pada tingkat pendidikan dasar. Pada tingkat SDMI, implementasi teknologi dalam pembelajaran PAI berfokus pada kegunaan penguatan pembiasaan ibadah, mengenalan akhlak, dan kemampuan dasar membaca Al-Quran secara menyenangkan melalui
media interaktif. Guru dapat memanfaat video, kartun edukasi Islam, aplikasi mengenal huruf hijaiyah, game edukasi akhlak, hingga audio morutal anak yang memudahkan peserta didik meniru bacaan Al-Quran sesuai tajwid dasar. 2. Pada tingkat pendidikan menengah, pada tingkat SMP MTS, penggunaan teknologi dalam PAI lebih didasarkan pada penguatan pemahaman konsep akidah, fikih, sejarah Islam, dan akhlak melalui metode pembelajaran kolaboratif berbasis digital. Pada tingkatan pendidikan tinggi, pada tingkat SMA MA, pemanfaatan teknologi dalam PAI diarahkan pada penguatan literasi keilmuan Islam secara luas dan mendalam dengan pendekatan riset digital, analisis dalil, serta mengembangkan dakwah berbasis teknologi kreatif. Pemanfaatan teknologi dalam pendidikan agama Islam. Pemanfaatan teknologi dalam pendidikan agama Islam memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, penyebaran ilmu keislaman yang lebih luas, serta membentuk karakter religius berbasis literasi digital. 1. Pembelajaran interaktif dan menyenangkan. Teknologi dalam PAI membantu menciptakan pembelajaran yang lebih interaktif dan menyenangkan melalui pemanfaatan media animasi, audio, simulasi ibadah, dan gamifikasi. Media digital dapat memperkuat pemahaman peserta didik melalui visualisasi tata cara ibadah, penjelasan akhlak, atau kisah teladan Islam dalam bentuk kartun dan ilustrasi gerak. 2. Efisiensi, evaluasi, dan penilaian pembelajaran. Teknologi menghadirkan efisiensi, evaluasi dalam PAI melakukan sistem penilaian otomatis, mengumpulkan tugas digital, analisis perkembangan belajar, dan menyusunan foto profil berbasis e-learning. 3. Akses luas terhadap sumber keislaman. Teknologi digital membuka akses luas terhadap sumber referensi keislaman dalam bentuk tafsir digital, hadis online, e-book fikih, fatwa interaktif, hingga kitab klasik berformat PDF. 4. Menguasai dakwah edukasi dan pembelajaran karakter. Teknologi memperkuat dakwah edukatif melalui penyebaran nilai-nilai Islam dalam bentuk konten kreatif seperti video dakwah, poster akhlak digital, podcast kajian, animasi kisah Nabi, hingga narasi edukasi berbasis media sosial. Langsung poin selanjutnya 2.8. Tantangan dan solusi. Integrasi teknologi dalam pendidikan agama Islam tidak hanya membawa manfaat, tetapi juga menimbulkan tantangan baru yang perlu dikelola secara bijak agar tetap selaras dengan nilai-nilai syariat. Lanjut. Perkembangan teknologi berlangsung lebih cepat dibanding kemampuan institusi pendidikan dalam mengatur, memfilter, dan memanfaatkan secara edukatif. 1. Konten tidak kredibel. Salah satu tantangan besar dalam pembelajaran PAI berbasis teknologi adalah meluaskan konten keagamaan yang tidak reliable, baik merupakan hoax agama, tafsir tanpa dasar ilmiah, fatwa instan, maupun konten ekstreminasi digital. 2. Penyalahgunaan teknologi. Tantangan lain yang muncul adalah penyalahgunaan teknologi oleh peserta didik seperti akses terhadap konten tidak Islam, selanjutnya akan disampaikan oleh Bagus. Baik, yang ketiga yakni kesenjangan akses digital. Kesenjangan akses teknologi antar wilayah menjadi tantangan serius dalam pemerataan pembelajaran pendidikan agama Islam. Karena tidak semua sekolah atau madrasah memiliki fasilitas internet yang memadai, perangkat digital yang lengkap, atau tenaga pendidik yang siap menggunakan teknologi secara efektif. Yang keempat yakni kompetensi guru. Kompetensi guru menjadi faktor kunci dalam keberhasilan pembelajaran pendidikan agama Islam berbasis teknologi.
karena banyak guru agama masih memiliki keterbatasan dalam penggunaan platform digital, pembuatan konten edukatif atau memanfaatkan aplikasi pembelajaran Al-Quran berbasis AI. Baik, selanjutnya yakni kesimpulan. Dari penjelasan di atas yang sudah kami jelaskan tadi, dapat kita simpulkan bahwasannya pemanfaatan teknologi dalam pendidikan agama Islam memberikan kontribusi penting dalam meningkatkan efektivitas, memperluas akses sumber keislaman, mengembangkan metode pembelajaran interaktif, serta memperkuat pembinaan karakter melalui media digital. Teknologi tidak sekedar berfungsi sebagai alat bantu pengajaran, tetapi juga sebagai sarana untuk menghadirkan pengalaman belajar yang lebih kontekstual, kreatif, dan kolaboratif sesuai kebutuhan peserta didik di era modern. Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebih kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.